dari dunia akademisi, masih muda, masih energik, tapi sudah punya pencapaian yang luar biasa. Halo Ner. Halo, siang. Selamat siang. Jadi dikenalkan dulu narasumber kita di hari ini adalah Dr. Insinyur Andi Anton Malik, STMT, yang juga berprofesi sebagai dosen dan saat ini sedang menjabat sebagai Kaprodi S3 Arsitektur di Unstad. Betul gitu ya? Oke, jadi di sini ada saya Valerie dan juga ada Stanley yang akan host di siang hari ini. Oke, kita langsung aja kali ya penyiarannya. Kita langsung tanya-tanya ke di sini Dr. Andi Malik ini biasa disapa dengan Ner Andi. Nah, jadi kita bilangnya Ner Andi ya, Ner. Bisa. Oke. Ner, untuk awal mula kita tanya-tanya aja, Ner lagi kesibukan apa Ner akhir-akhir ini? Ya, terima kasih. Kalau sekarang masih dengan aktivitas di Dharma kalau di kedua minggu, kemudian sekarang juga ada yang untuk bekerjasama dengan pemerintah, khususnya di Kota Ruang di Kota Manado. Untuk kegiatan di luar kampus, kegiatan itu yang sementara saya jalan. Oke, menarik ya terkait dengan tata ruang. Kristen, kira-kira Ner boleh ceritakan lebih jauh apa saja yang sudah Ner jalani di dalam proyek-proyek tata ruang itu sendiri? Ya, kalau tata ruang untuk pribadi sebenarnya sudah saya geluti dari tahun 2012. Jadi beberapa daerah khususnya ke tata ruang di kota, kabupaten kota, dan kalau untuk sekarang terlibat di Kota Manado, khususnya di dalam penyusunan teknologi tata ruang Kota Manado, ada 2 kecamatan di situ, yaitu Kecamatan Menang dan Kecamatan Wanya. Oh, jadi tidak semua kecamatan? Memang kalau dalam kondisi Kota Manado, dia bertahap. Jadi untuk 2 kecamatan ini jadi fokus di dalam tata ruang karena 2 kecamatan ini adalah kecamatan tinggi di dalam kota, dan kalau akan direalisasikan ke wilayah yang lebih kecamatan di daerah ini ini pemerintah kota memfokuskan diri ke tata ruang kota di 2 kecamatan ini, kira-kira seperti itu. Dan memang prosesnya panjang. 2 kecamatan ini berproses di dalam prosedurnya cukup panjang karena memang terkait dengan tata ruang, prosesnya itu harus diikuti dengan bertahap dan harus diselesaikan tahap demi tahap di dalam memproseskan di tata ruang kota. Saya mau tanya ya. Untuk jadi seorang penyusun tata ruang ini kan butuh jenjang disiplin ilmu atau jenjang karir untuk kuliah. Kira-kira bisa kasih gambaran ke pendengar di rumah untuk bisa sampai ke profesi yang Andi geluti sekarang itu tahapannya bagaimana? Memang secara formal, di dalam penyusunan teknologi tata ruang, di kami khususnya di dalam konteks perencanaan wilayah yang bersangkutan itu seharusnya memiliki identitas yang namanya keahlian. Keahlian itu harus dibuktikan lewat sertifikasi. Kalau di kami ada jenjangnya, mungkin di area yang lain juga ada jenjang di mudanya, jenjang muda, madya, dan utama. Untuk terlibat di dalam kegiatan penyusunan tata ruang dengan aturan yang terbaru, seharusnya kompetensi ini harus dimiliki. Kalau untuk secara akademik, dia seharusnya dia punya kemampuan di dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Nah, ini area akademik yang harus dia miliki untuk masuk terlibat di dalam kegiatan penyusunan tata ruang kota atau kabupaten di satu provinsi. Jadi harus punya
kemampuan dan kompetensi seperti ini. Kira-kira aturan yang terbaru sebenarnya sudah mengatur prosesnya. Tapi untuk mencapai ini, seorang itu harus kuliah di mana dulu, mungkin tahapannya S1-nya di mana, S2-nya di mana, kemudian dia baru bisa memperoleh sertifikat. Iya, kalau memang secara prosedural untuk menjadi ketua timnya, dia harus masuk ke dalam jenjang akademik untuk perencanaan wilayah kota dalam program studi PBK. Itu berarti S1 ya? Untuk S1. Jadi dalam prosedurnya seorang tim leader di dalam penyusunan rencana detail itu punya aturan, dia adalah seorang sarjana perencanaan wilayah kota. Jadi dia harus lewat fase itu dulu. Nanti ada jenjang-jenjang karirnya, kompetensinya. Jadi mungkin yang perlu diketahui juga kenapa Andi ini bisa sampai juga masuk ke ranah itu, karena memang S1-nya Andi ini sendiri sebenarnya adalah S1 arsitektur, lalu lanjut S2 dan S3-nya ke perencanaan wilayah dan kota. Nah, ini menarik, dari S1 arsitektur lalu lanjut ke perencanaan wilayah kota. Mungkin bisa ceritakan ada maksud dari awal kah ketika sudah lulus S1 arsitektur lalu pengen lanjut perencanaan wilayah kota, atau memang pengen aja ambil perencanaan wilayah kota, atau bagaimana kira-kira? Memang ini menarik kalau bicara sejarah saya berkuliah di PBK. Jadi memang terus terang ketika fase selesai S1 kemudian mendaftarkan diri jenjang S2 PWK, itu sebenarnya kalau mau dikata kami tidak tahu sebenarnya apa itu PWK. Waktu kami mengikuti seleksi untuk masuk jadi mahasiswa di satu sekolah, namanya sekolah itu Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan dan Kebijakan. Nah, harapan kami waktu kami mengikuti tes itu, ini masih berhubungan dengan S1 kami, yaitu di arsitektur. Nah, ternyata sekolah ini punya 2 program studi, dan kami ditawarkan untuk beasiswa di program studi PWK-nya. Terus terang kami mengalami kesulitan ketika masuk di dalam program studi ini, dan kami tidak mengenal program studi ini selain program studi arsitektur. Dan ini sangat berbeda sekali apa yang kami dapatkan di mata kuliah yang ada. Di program studi ini berbeda, kami di S1 arsitektur yang kami kenal adalah Minstar, media gambar, rotring. Ini berbeda. Yang kami lakukan di PWK itu mapping, kemudian program Excel, perhitungan dan sebagainya. Sehingga di fase-fase awal kami mengikuti S2 cukup mengalami kesulitan karena berkenalan dengan program studi baru, walaupun di dalam satu rumah namanya Sekolah Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Itu sekedar cerita saja untuk mereka, tapi akhirnya kedepannya PWK ini punya kontribusi yang menarik di dalam fase perjalanan praktisi dan akademik di saya sendiri. Kira-kira begitu. Kalau mau dibilang semacam kecelakaan, tapi kecelakaan yang berhikmah. Jadi akhirnya yang saya alami seperti itulah di proses akademik yang saya geluti sampai sekarang. Mereka perencanaan wilayah kota, kalau setahu saya dalam sekolah perencanaan itu yang paling luas cakupannya itu adalah perencanaan wilayah kota. Ya. Kemudian turunannya bukan ada perencanaan urban planner, itu bagaimana hubungannya dengan perencanaan wilayah, atau memang masuk ke situ? Memang ini menarik juga kalau bicara mengenai struktural dari SAPPK. SAPPK itu juga terdiri dari beberapa kelompok dosen keahlian. Nah, untuk PWK itu sendiri, khususnya untuk saya, masuk ke area-areanya kelompok dosen keahlian yang di bawah perencanaan dan perancangan kota.
Jadi itu semacam kolaborasi antara teman-teman atau dosen-dosen ataupun mahasiswa yang berada di PWK dan arsitektur. Karena kami juga punya lab kota yang di dalamnya adalah berisi dosen-dosen dari prodi arsitektur dan prodi PWK dan mahasiswa dua prodi ini. Berbeda mungkin KDK yang lain. Kalau di kami juga di PWK ada KDK namanya KDK pedesaan. Dia dominasinya itu rata-rata mahasiswa dari perencanaan wilayah dan kota. Sehingga irisan yang paling kental sekali kolaborasinya antara arsitektur dan PWK itu di area kota yang melibatkan kedua program studi ini. Jadi di kota inilah titik temu bagaimana arsitektur dan PWK itu berkolaborasi. Dan sampai saat ini saya masuk ke KDK kota, kemudian masuk ke fokus keilmuan saya ke arah area kota Tata Ruang. Kira-kira seperti itu kalau mau digambarkan secara singkat mengenai kedudukan dari kota itu sendiri. Berarti semua ini konteksnya adalah perancangan. Iya, itu perancangan dan perencanaan. Jadi fasenya adalah perencanaan dulu dan itu terlibat ke areanya PWK dan juga mungkin ada teman-teman lain yang berkolaborasi di situ. Kemudian implementasinya dalam bentuk blog, kemudian masa, kemudian desain ke ranah arsitektur. Secara manfaat sosial, bidang ilmu perencanaan kota dan kemudian di bawahnya ada arsitektur, ini bagaimana pemanfaatan secara sosial? Apa yang dikerjakan oleh seorang perencana kota agar bisa bermanfaat bagi sosial? Kalau perencana kota itu areanya adalah kebijakan, kemudian regulasi. Regulasi itu bentuknya juga dalam zonasi ruang dan peruntukan. Nah, implementasi dari semuanya ini ke arah perkotaan terkait dengan bagaimana dia mengimplementasikan apa yang ada di kebijakan ke dalam produk perancangan. Misalnya kalau di area kami di PWK itu lebih ke arah bagaimana satu zona ini diperuntukkan cocok untuk apa. Sederhananya satu areanya yang perancangan jasa, kemudian pelayanan umum dan sebagainya, perumahan pendidikan. Nah, kemudian nanti implementasi desainnya dia ke ranah arsitektur. Tapi di dalam peraturan zonasi juga mengatur mengenai KDB. Mungkin kalau teman-teman arsitek mengetahui bagaimana ketinggian bangunannya yang bisa di situ ya. Jadi peraturan zonasi itu nantinya akan mengatur seperti itu yang akan diimplementasikan ke desain ke teman-teman yang di ranah arsitektur. Jadi misalnya kalau di dalam zonasi kami misalnya untuk kota Manado, Kecamatan Luania, di area misalnya core intinya di pusat kota itu sudah diatur ketinggian bangunan maksimalnya itu berapa. Nah, itu akan diimplementasikan ke desain, kemudian terkait dengan ruang terbukanya juga diatur di situ, sehingga mau tidak mau teman-teman di arsitektur juga harus mengikuti apa yang ada di kebijakan kami di peraturan zonasinya untuk diimplementasikan. Kemudian kebijakan ketika sepatu apakah ada regulasi yang mengikat itu atau mengatur? Kalau di dalam produk tata ruang itu peraturan zonasi itu dan sebagainya, produk KTTR itu diikat lewat peraturan wali kota sekarang. Nah, kalau sudah diikat lewat peraturan dan kebijakan dari tingkat wali kota, berarti itu harus diikuti oleh teman-teman yang nantinya akan masuk ke area perencanaan. Jadi misalnya, kalau di kota Manado, di Kecamatan Mania hanya boleh 4 lantai, tidak boleh di atas 4 lantai. Dan itu berdampak. Kalau di kami ada istilahnya KPOP, misalnya untuk penerbangan, biar zona keselamatannya tidak boleh mungkin untuk di lantai di area tertentu, tidak boleh di atas 5 lantai penerbangan. Ini akan berdampak keselamatan penerbangan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu terkait dengan peraturan dan kebijakan.
Tadi dijelaskan kemanfaatan tentang perencanaan ruang bagi sosial masyarakat. Nah, saya mau bertanya, kenapa kota itu harus direncanakan? Dan apa bedanya kota yang direncanakan dan kota yang tidak direncanakan? Kalau pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan klasik kalau kita masuk di area pedesaan. Kenapa? Apa pentingnya sih kita harus merencanakan? Jawabannya yang pertama kita punya keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan itu berarti kita harus mengendalikan atau kita harus memanfaatkan potensi. Karena keterbatasan lahan inilah kita harus punya pemikiran lahan ini nanti akan digunakan untuk apa ke depannya. Karena keterbatasan lahan ini kita harus merencanakan nantinya kemungkinan dia akan menjadi fungsi apa di kota ini. Nah, ini bukan perkara yang mudah. Kalau kota itu masih flat atau belum terisi. Tapi kalau yang tidak direncanakan, mungkin langsung sambung saja dengan pertanyaan yang kedua. Kalau kota yang tidak direncanakan dan sudah terisi, mungkin prinsipnya hampir mirip dengan rumah yang sudah berisi, kemudian kita renovasi. Dan kira-kira analoginya seperti itu. Dan ini tentunya punya kesulitan yang lain lagi. Kalau kota yang sudah terisi dan kota yang seperti kota baru yang belum terisi, mungkin akan ada kemudahan di satu aspek, tapi kesulitan juga di satu aspek yang lain. Kalau kota yang tidak direncanakan sama sekali, memang kompleksitasnya cukup banyak. Karena kita harus mempertimbangkan faktor-faktor yang nantinya akan memberikan dampak yang signifikan nanti. Kalau misalnya kita rencanakan yang sudah ada sekarang, ke depannya kita rubah zonanya, kita pertahankan zonanya, dampaknya apa ke depannya? Kalau di perencanaan wilayah tata ruang ini memang agak cukup kompleks kalau ini sudah direncanakan kemudian kita kendalikan. Nah, kasusnya kami itu di Wenang dan Wangi Kota Manado. Ini sudah pada bagaimana kita kendalikan, apakah zona-zona tertentu kita pertahankan atau kita sesuaikan, itu cukup sulit dan prosesnya juga cukup panjang. Apalagi mungkin nanti ke depannya yang kita mau arahkan adalah kalau di tata ruang ada amanah untuk meningkatkan nilai investasi di keuangan. Nilai investasi itu terkait dengan bagaimana potensi di suatu zona itu kita angkat. Dan kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu, nilai investasi di dalam tata ruang itu kita harus penuhi. Kira-kira memang seperti itu. Kalau untuk yang direncanakan dan tidak direncanakan, itu punya nilai plus minusnya, sehingga dampaknya ke depan juga di kami di perencana strateginya akan berbeda, pendekatannya akan berbeda kalau kita mau merencanakan dua area ini. Baik, saya mau tanya, apakah satu kota itu ibarat satu mungkin yang punya cita-cita atau punya arah 5 atau 10 tahun ke depan yang panjang itu mau diarahkan pertumbuhannya ke arah mana? Apakah Manado sebagai kasusnya sendiri untuk direncanakan itu apa punya goal sendiri? Kalau untuk Kota Manado memang dari awalnya kami merencanakan pasti sudah punya titik tolaknya. Untuk Manado khususnya dua kecamatan ini mereka sudah punya tujuan perencanaan khusus yang ada di dua kawasan, dan itu yang kami ambil sebagai dasar kami untuk merencanakan. Misalnya kasusnya untuk Wenang beberapa blok di situ sudah diarahkan untuk ke kawasan heritage-nya. Kemudian ada area-area tertentu, area untuk pengendalinya. Area-area tertentu kita arahkan ke pemerintahannya.
Nah, dari itu semua terbentuk dari struktur rencana tata ruangnya, RT RW nya. Nah, hierarki ini yang kami pakai untuk jadi pedoman untuk menentukan tujuan perencanaan namanya. Dari situ baru kita mulai merencanakan kira-kira blok-blok yang ada di dua kecamatan ini akan diarahkan kemana. Jadi sebenarnya kita tidak sembarang juga. Kalau misalnya di zona-zona tertentu kita maunya mengarahkan ke perdagangan jasa, tapi tidak diatur di RT RW. Dia di situ zona permukiman, tidak bisa sembarang kita utak-atik. Jadi ada prosedurnya. Kita acuannya jelas dari rencana tata ruang yang lebih hierarkinya lebih di atas, kemudian kita turunkan. Nah, dari turunan ini sebenarnya yang kami di RDTR yang kesulitan adalah ke nilai-nilai penggunaannya, aktivitas di dalam ruang itu. Kalau di RT RW tidak diatur. RT RW hanya mengklasterkan zonanya secara general. Kalau di RDTR itu setiap blok, bahkan setiap coupling dari zona yang ada di daerah itu sudah diatur. Lebih detail, misalnya zona untuk blok A di saya ambil contoh saja yang di area TKB, beberapa zona di situ untuk zona pariwisata, heritage yang berkaitan situ. Jadi, iya, ada dua kelurahan di situ yang di Istiqlal dengan kemudian yang ada di daerah Kampung Cina yang kita kenal itu sudah diarahkan sehingga tidak bisa kami di tim untuk utak-atik lagi zona ini untuk diarahkan ke area mana. Tetapi ada beberapa zona yang masih kosong, kita analisis lagi. Belum jelas, mungkin dulunya kita warnanya kalau di rencana detailnya warnanya hijau. Apakah masih mau hijau lagi atau dijadikan warna kuning misalnya untuk permukiman? Permukiman juga ada berapa klasternya. Ada kalau di coding di dalam tata ruang ada R1, R2, R3, dan R4. R1 ketinggiannya kepadatannya lebih tinggi, R2 tinggi, sedang, dan rendah. Nah, itu harus dianalisis. Kalau di RT RW tidak ada aturan pengklasifikasiannya. Kalau di RDTR itu ada klasifikasi untuk setiap zona untuk perumahannya. Itu bedanya di kami. Di tingkat turunan yang lebih detail ini kita harus atur lagi codingnya namanya. Kalau di tata ruang, kalau untuk RDTR itu yang rumitnya di situ mengarahkannya itu mengatur artinya orang untuk mau diarahkan RDTR kebenaran diperintahkan. Iya. Berarti apakah bisa mengatur ini atas izin yang punya lahan atau tidak? Ya, kalau ini memang di dalam prosedurnya kami dalam beberapa 12-14 tahap kami mengundang stakeholder. Ada namanya forum focus group discussion, Termasuk masyarakat yang pemilik lahan, pemilik lahannya itu pasti pemilik lahan untuk mengetahui purpose-nya ke depannya. Yang bersangkutan ditanyakan areanya ada di daerah sini, luasannya begini. Kami minta saran dari dia, kira-kira Bapak, Ibu, lahan yang ada di ini akan diarahkan kemana? Maunya ke depannya seperti apa? Sehingga sebelum kami masuk ke dalam persetujuan perwak wali kota, yang bersangkutan sudah firm couplingnya itu akan mengarah kemana. Artinya ketika suatu saat dia melakukan renovasi atau perubahan fungsi terhadap bangunannya, dia harus patuh terhadap aturan. Iya, karena kesepakatan dari yang bersangkutan pemilik lahan. Jadi memang itu perbedaannya juga di dalam tahap RDTR. Kami mengundang stakeholder sehingga mereka juga transparan di dalam proses ini. Ada namanya konsultasi publik. Konsultasi publik tahap pertama sudah kami lakukan, nantinya akan berproses. Jadi teman-teman Bapak yang
Bapak Ibu yang kami undang itu memberikan masukan, oh mereka punya coupling di area sini, dia akan mengarahkan kemana. Dan ketika sudah masuk ke dalam penandatanganan berita acara, yang bersangkutan sudah menyetujui. Sehingga kami secara legal formal sudah memiliki dokumen dari yang bersangkutan, sudah menyetujui peruntukannya. Jadi memang ini menarik memang, karena kalau tidak seperti itu nanti sepihak dan bisa muncul penjelasan, karena berproses di RDTR tempat-tempat lain sudah banyak muncul. Kenapa saya pemilik lahan di area situ tidak dilibatkan di proses ini? Nah, kemarin banyak yang sudah kami undang dan sudah memberikan masukan, sehingga proses RDTR ini walaupun hanya 2, tapi prosesnya cukup cukup rinci, dan kami jalani ini sudah cukup lama, 2 tahunan lebih, sehingga proses ini masuk untuk sebentar nanti di konsultasi publik berikutnya sudah memfasilitasi semua kebutuhan dari sektor. Kira-kira seperti itu kalau bicara tata ruang ya untuk Kota Manado. Mungkin yang menarik adalah ketika tadi konsultasi publik, terus kemudian mengundang masyarakat. Tapi bagaimana, apa yang terjadi jika saat konsultasi itu ada masyarakat yang misalkan menolak lahannya mengikuti aturan misalkan yang sudah disepakati? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak ahli atau tim KPO? Kalau kemarin memang masalah tidak banyak. Jadi kalau di dalam peruntukannya mereka, nilai aktivitas yang ada di lahannya mereka sebagian besar sudah ditentukan. Tapi ada satu kasus yang kami alami. Nah, di dalam satu pabriknya yang bersangkutan itu masuk irisan 2 zona yang berbeda. Jadi area belakangnya adalah zona kuning, zona pemukimannya, area depan adalah zona mixed-use-nya. Nah, ini di dalam konsultasi ini memang agak cukup rumit, karena 2 area ini pengaturan KBL ini akan berbeda di dalam fungsi dan sertifikat. Nah, konsultasi ini yang kami di dalam tim tidak bisa sepihak untuk menentukan apakah dia masuk ke area zona pemukiman atau zona mixed use, karena dia potongannya cukup besar untuk 2 area ini. Nah, konsultasi ini harus kami bawa ke tingkat yang lebih tinggi di tingkat kementerian. Jadi kalau di tim kami menghadapi masalah-masalah seperti ini harus kami konsultasikan di kementerian, khususnya di bidang penataan ruang, untuk memberikan solusi. Dan solusi ini yang kami harus pertimbangkan untuk di kasus kami yang satu ini. Kalau pertentangan selama ini belum ada, tapi kalaupun ada, biasanya yang diarahkan adalah tingkatan tertinggi dari tata ruang adalah RT RW. Kalau RT RW itu mengesahkan di area itu adalah area perdagangan jasa, dan yang bersangkutan itu stakeholder pemilik lahannya itu mau ke pemukimannya, otomatis yang bersangkutan harus mengikuti aturan yang sudah ada, yang sudah ditandatangani oleh pihak gubernur untuk itu biasanya kita kalau dalam penyusunan atau pemajuan perizinan bangunan dulu, sebelum masuk ke perizinan bangunan dulu kan ada persetujuan PKKPR namanya. Iya. Apakah nanti tersendat di situ? Ya, memang kalau selama ini mereka mengajukan tidak sesuai dengan KBRI dan peruntukan, itu pasti akan ditolak. Pasti akan ditolak. Kalau dia merujuk bahwa kablingnya itu akan diarahkan ke pemukiman, tapi ternyata dia mengusulkan lain, pasti di dalam tim yang tersusun dari beberapa perwakilan itu akan ditolak, dan itu tidak ada tawar-menawar lagi. Itu dampaknya ya. Jadi masyarakat penting mengetahui prosedur ini sebelum masuk ke dalam tahapan PPG yang dimiliki INB, ya, harus menyesuaikan coupling mereka ini dengan zona yang ada di RT RW. Karena memang kesulitan kita adalah di Kota Manado
kita belum punya pegangan yang rigid terkait dengan RDTR. Mungkin sudah pernah ada ya tahun kemarin, tapi khususnya ini dalam tanda kutip harus dikaji lagi sehingga dua kecamatan ini masih berproses, sehingga Kota Manado seharusnya sudah punya setiap kecamatan RDTR ini untuk memudahkan dia untuk masuk ke PBG. Kalau di luar dua kecamatan ini belum ada yang dibuat di dalam perusunan, sehingga rujukannya selalu ke RT RW. Padahal skala petanya kalau orang-orang di WK atau luar, skala petanya itu lebih besar dia ininya. Skalanya? Kalau di istilah kita kalau mau gambar bangunan, skalanya mungkin 1:1000, sedangkan RT RW ini DTR itu 1:100. Nah, lebih detail, sehingga kita agak kesulitan ketika kita mau melakukan overlaying coupling yang bersangkutan masuk ke overlayingnya RT RW, itu agak nantinya tidak presisi, akan bersentuhan seperti yang kasus kami kemarin, yaitu ada dualisme zona yang ada di dalam kotak, karena tidak diatur, tidak dibuat ininya pembeda coupling. Nah, itu mungkin yang kami temukan di dalam proses kami adalah database-nya khususnya untuk coupling yang ada di dalam kemarin mungkin agak terlambat di dalam proses ini karena di dalam batas coupling di dalam dua kecamatan ini datanya kurang tersedia dengan baik, entah dari pihak ATRBPN dan mungkin dari pihak lain yang menyelenggarakan proses coupling ini. Itu yang menjadi kendala. Kalau RDTR kan berarti setiap coupling itu harus kelihatan couplingnya, kemudian pemiliknya. Tapi kalau pemiliknya memang kita tidak bisa mengakses. Jadi, tapi itu yang data yang terbatas di Kota Manado. Oke, jadi menarik ya tadi tentang detail bagaimana NER terlibat di proyek-proyek tata ruang. Jadi kalau kita kembali ke profesi utama NER sebagai seorang akademisi, sebagai seorang dosen, NER juga terlibat dalam pembukaan prodi S3 Arsitektur di Unsra. Mungkin NER bisa ceritakan awal mula kenapa akhirnya Unsra tertarik untuk membuka S3 Arsitektur, kemudian bagaimana proses NER dan tim dalam perjalanan membuka prodi ini. Oke, jadi untuk program studi arsitektur khususnya untuk program moral, sebenarnya prosesnya di tim kami adalah tim yang ketiga di dalam proses penyusunan S3 di Fakultas Teknik. Nah, ini juga jadi bangunan juga di tim kami using from orang P3 arsitektur. Kami berpendapat bahwa dampak dari penyusunan prodi ini cukup besar secara internal maupun eksternal. Secara internal kami di program studi S3 memiliki sumber daya dosen yang cukup banyak, tetapi di kami di program studi arsitektur beberapa teman-teman kami yang masih di dalam kualifikasi magister S2, sehingga untuk kedepannya program studi ini harus berkembang. Nah, untuk kapasitas pengembangannya ini tentunya kami harapkan di program ini memiliki dosen-dosen yang berkualifikasi top. Tapi memang cukup unik di program studi kami.
rata-rata dosen-dosen kami memiliki apa namanya permasalahan untuk mengadakan studi lanjut ke luar daerah. Rata-rata dosen-dosen kami memiliki keterbatasan itu baik dari keluarga, kemudian dan sebagainya. Iya, karena rata-rata program studi arsitektur yang punya kualifikasi nasional yang dianggap baik itu berada di bagian barat Indonesia, khususnya di DS, ITB, dan beberapa fakultas yang punya akreditasi unggul ataupun sertifikasi internasional. Sehingga penting bagi kami untuk memproses S3 arsitektur khususnya di Indonesia. Nah, di luar hal itu, di mana permintaan dari masyarakat untuk membuka program studi S3 ini cukup besar. Beberapa tawaran juga terakhir dari Kanade untuk menanyakan program studi ini S3 arsitektur bagaimana persyaratannya. Nah, kami sudah menjelaskan kepada mereka dan ada beberapa dari mereka yang tertarik untuk Unsra, karena Unsra dan Unhas di Pulau Sulawesi menjadi penyelenggara program studi ini. Jadi kalau yang di Sulawesi hanya ada Unhas, Unsra untuk S3 arsitektur. Dan di bagian timur ini pasar kami dalam tanda kutip itu hanya ke Sumatera dan sekitarnya kemudian Papua. Sehingga program studi ini punya nilai lebih untuk dibuka. Nah, prosesnya cukup panjang. Tim kami bekerja dengan maksimal didukung dari pihak universitas untuk menyebar program studi ini. Walaupun banyak kendala, tapi akhirnya tahun kemarin program kami dengan proses yang lebih baik dan partisipasi dari asesor bisa terpenuhi persyaratannya dan dibuka dengan apa namanya akreditasi minimal, dan akhirnya berproseslah untuk program studi ini sudah berjalan 2 semester untuk angkatan 2024. Cukup panjang prosesnya, tetapi bersyukur sehingga sampai saat ini teruslah punya satu program studi untuk S3 arsitektur sebagai penunjang secara internal maupun eksternal. Kedepannya perkembangan besar orang-orang di bagian timur itu sudah punya akses dari Manado, Indonesia, kemudian hal lainnya mungkin bisa kami sampaikan informasinya mungkin terkait dengan jadi Oke, jadi tentu saja itu alasan selain daripada juga universitas pasti untuk mengembangkan inovasi dan juga penelitian terkait dengan arsitektur. Ya, jadi lalu bagaimana dengan antusias dari masyarakat sendiri ya? Kira-kira baru saja dibuka tahun kemarin akhirnya ya, di tahun kemarin. Kira-kira bagaimana antusias masyarakat, antusias para akademisi yang lain untuk yang ketika program studi ini sudah dibuka? Ya, memang kalau di tahap awalnya kami membuka ini program studi tahun 2024, pendaftarnya itu kuotanya 10 orang. Nah, diskusi dengan pihak LLDT kemudian dari asesor, memang dari 10 jatahnya kita untuk mahasiswa baru diharapkan dominannya adalah internal dulu. Jadi sumber daya manusia yang ada di arsitektur, teman-teman dosen diberikan akses untuk mendapatkan kuota lebih, sehingga dua kuota itu ditawarkan ke pihak yang lain.
Tapi pada akhirnya memang karena kuotanya hanya 10, jadi yang mengakses ini adalah 9 dan 1 orang dari eksternal dunia kampus. Nanti ke depannya kami harapkan memang antusiasme dari pihak eksternal ini juga lebih banyak. Karena kebutuhan dari internalnya sendiri sudah tercapai. Jadi kuota yang 8 orang itu sudah terpenuhi dan 1 orang itu 2 orang yang bisa kita harapkan, tapi hanya 1 orang dari eksternal itu sudah terpenuhi. Nah, memang kendala kami di dalam antusiasme eksternal adalah kendala dengan sosialisasi. Jadi memang sosialisasi ini khususnya ke area yang terdekatnya saja, dan kalau kita di Gorontalo mungkin kita belum pernah sosialisasi ke Gorontalo ataupun ke daerah tertentu. Kalau lewat media sosial nanti kami akan tidak lanjuti lewat pengumuman atau penerimaan mahasiswa baru sehingga bisa kami publikasikan. Tapi kalau di saat ini flyernya sudah ada, tinggal apa mereka mendaftar. Nah, beberapa yang seperti yang saya katakan tadi sudah beberapa yang menanyakan terkait dengan promosi ini, dan kami harapkan lewat diskusi ini juga teman-teman yang ingin melanjutkan studi tidak perlu jauh lain ke daerah kami. Kompetensi dosen-dosennya juga sudah cukup memadai, pengajarnya, fasilitasnya juga sudah cukup baik dalam konteks pendidikan dan Oke, jadi secara keseluruhan Nusrat memang sudah siap untuk pembukaan prodi S3 arsitektur ini, baik dari segi fasilitas, tempat belajar, dan juga SDM yang ada untuk secara SDM. Nah, bisa Anda ceritakan juga, kan sebentar lagi mau pembangunan ajaran baru. Jadi pasti sudah ada, tadi dan bilang juga sudah ada yang tanya-tanya. Nah, sementara untuk melanjutkan studi ke tingkat S3 jenjang akademik tertinggi ini tentu berbeda ketika kita mau ambil S1 dan S2. Nah, kira-kira dari UNER sendiri apa tips atau kiat-kiatnya biar yang lain, yang calon-calon mahasiswa nanti bisa tembus di untuk mengambil program studi S3 ini? Memang kalau dari segi persyaratan tidak rumit untuk mendaftar, yang jelas dia harus punya ijazah S2. Tapi memang kalau untuk S2-nya S2 dari arsitektur, dia harus dari arsitektur. Oke, ini berarti ke masuk ke jenjang S3. Tapi memang kami di Pasca Sarjana memang juga membahas terkait dengan lintas keilmuan dulu. Kalau misalnya dia dari BK, apakah bisa ke arsitektur? Karena di dalam proses ini ada namanya matrikulasi. Matrikulasi adalah penyesuaian keilmuan yang dia ada. Sebenarnya kami juga tidak memblokir untuk mendapatkan akses ke S2 atau S3 di arsitektur. Tapi karena ini juga masih ranah diskusi, apakah ada proses matrikulasi, berapa lama yang dia harus tempuh untuk masuk ke S3 arsitektur, itu masih diskusikan. Tapi persyaratan generalnya untuk sampai saat ini dari S2 arsitektur. Tinggal kalau ada informasi bisa dilihat di website-nya melanjutkan ke jenjang telah. Oke, banyak juga yang calon mahasiswa itu biasanya pengen tahu ketika sudah ada di jenjang S3 ini kira-kira tahapan-tahapan apa saja yang kita akan lalui. Jadi mungkin Anda bisa deskripsikan sedikit bagaimana tahapan-tahapan yang akan mereka lalui, misalkan dari semester 1 sampai pada akhirnya mereka boleh mencapai gelar doktor itu kira-kira iya, tapi singkatnya aja kira-kira gitu. Memang pada dasarnya kami menyusun kurikulum ini, kami harapkan 3 tahun mahasiswa ini selesai.
prosesnya itu lancar tanpa terkendala. Nah, buat setahun pertama, iya, permen yang baru kita harus menyesuaikan dengan prosesnya, kemudian juga SKS-nya juga. Untuk di program studi arsitektur sekarang dia totalnya 45 SKS dan sudah memenuhi untuk persyaratan program studi yang lain. Tapi untuk semester pertama dan kedua memang cukup padat karena semester 1 dan semester 2 mahasiswa itu mengontrak mata kuliah yang akan menunjang ke fokus dari studi penelitiannya mahasiswa yang bersangkutan. Nah, ada beberapa pilihan yang kami namakan Kapita Selekta untuk beberapa keilmuan. Ada 4 Kapita Selekta yang kami buka terkait dengan teori arsitektur, kemudian perumahan pemukiman, kemudian terkait dengan kota, dan terkait dengan sains bangunan. Nah, sekalian mungkin tips dan trik, kalau bisa yang bersangkutan sudah memiliki minat riset namanya. Waktu dia mau mendaftar di dia sudah punya semacam draft proposal untuk dibawa, walaupun masih root, masih kasar, masih ancang-ancang. Minimal sudah punya pemikiran, visi. Kalau sudah pemikiran begitu berarti dia sudah punya minat ke area mana dari 4 peminatan yang saya katakan tadi. Kalau lebih minat ke teori, kalau lebih minat ke arah kota. Jadi disertasi ini nanti akan terfokus ketika di semester kedua dia sudah mengontrak mata kuliah fokus di Kapita Selekta yang bersangkutan ingin maju di dalam disertasi. Nah, di semester berikutnya dia akan diberikan proposal, dan berikutnya ada 2 kemajuan yang harus dia penuhi sebagai satu prasyarat untuk yang bersangkutan untuk maju ke sidang tertutup dan di kurikulum kami juga kami upayakan memang mahasiswa itu adalah user kami. Dalam proses ini kami mengutamakan mahasiswanya sehingga prosesnya ini bisa lancar, dan diskusi kami juga dengan asesor kemajuan 1 dan kemajuan 2 juga kami sesuaikan juga dengan kapasitas dari range pelayanan kami di Sulawesi Utara kemudian Indonesia Timur. Nah, mungkin di struktur kurikulum kami beberapa adopsi dengan benchmark dengan universitas lain, tapi karakter kami di Unstad juga tetap kami pertahankan, dan luaran terutama di kemajuan 1 dan kemajuan 2 kami juga menyesuaikan dengan SDM yang ada di Indonesia bagian timur sehingga luarannya tidak seberat dalam tanda kutip ketika mahasiswa teman-teman melanjutkan ke universitas yang ada di bagian barat, ITB dan sebagainya, terutama terkait dengan luaran jurnal. Memang itulah yang kami harapkan supaya nanti program studi ini punya daya tarik khusus supaya orang lain bisa mengakses dengan mudah dan dia juga luarannya bisa cepat selesai. Intinya kan seperti itu, bisa cepat selesai tapi sesuai dengan prosedur dan standar yang diatur di kurikulum S3. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi menarik ya proses S3 ini. Memang banyak yang masih takut mungkin mau ambil ya. Tapi 5 tahun, sekarang 3 tahun. Iya, sekarang untuk permen yang baru sudah bisa 3 tahun. Dan Unstad sudah menerapkan kurikulum yang baru itu. Jadi ya sudah bisa, tergantung mahasiswanya lagi. Kalau memang serius 3 tahun sudah bisa mendapatkan. Bukan 1,5 tahun. Tapi kamu mencari informasi lebih lanjut ada di website. Iya, website Pasar SPP-nya dan sebagainya. Iya, semua ada di situ untuk terkait dengan pembiayaan dan sebagainya. Bisa memfollow lewat web Pasar Sarjana ataupun cuma
kota di web tersebut. Iya. Itu sudah Tadi pentingnya mengenai SPP. Iya. Mungkin bisa di-spill nggak? Kalau untuk yang Kakek sekarang, sekarang. KTP untuk mahasiswa baru kemarin tadinya 15 juta. 15 juta untuk kalau dia ASN di UNSAD, tapi ada potongan sehingga dia turun menjadi 50%. Tapi memang standar yang kami bawa juga standar minimum yang di S3 arsitektur. Kalau di luar mungkin sudah di atas dengan 15 juta. Tapi sebanding loh dengan ilmu yang akan kita dapatkan dan dengan apalagi dengan gelar akademik tertinggi yang akan kita dapatkan ketika kita sudah menyelesaikan program studi di program studi doktoral ini. Ya, jadi nilai itu memang sudah sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan. Iya. Oke, sudah banyak ya yang kita sekali ya ceritakan. Iya, kita ceritakan di saat ini sudah ada bagaimana arsitektur itu berdialog ya dengan perencanaan kota, bagaimana juga tentang program studi S3 arsitektur yang keadaannya bisa terbentuk dan bisa dibuka pada tahun 2024 yang lalu. Lalu bagaimana terlebih khusus Sendar Andi ini berkecimpung dari dunia arsitektur dan juga dunia perencanaan wilayah kota. Sudah banyak yang kita dapatkan dan obrolan ini sangat banyak manfaatnya tentang detail-detail apa saja yang sudah kita dapatkan. Dan cukup ya untuk hari ini.